Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asuhan keperawatan kanker kulit yang beranggotakan Dwi Ratnaningsih, Soimatul Karomah, Susan Febrianti, dan Viola Windani Putri. Pengertian kanker kulit. Kanker kulit adalah benjolan atau pertumbuhan yang berlebihan jaringan kulit yang mengenai sebagian atau seluruh lapisan kulit, yang memiliki struktur tidak teratur dengan diferensiasi sel dalam berbagai tingkatan pada kromatin, nukleus, dan sitoplasma, bersifat ekspansif, infiltratif hingga merusak jaringan sekitarnya, serta bermetastasis melalui pembuluh darah dan atau pembuluh getah bening. Etiologi kanker kulit. Secara umum, kanker kulit memiliki banyak risiko yang potensial. Antara lain, yang pertama, terpapar oleh radiasi sinar ultraviolet secara berlebihan, baik ultraviolet A maupun ultraviolet B. Kedua, luka yang lama tidak sembuh, chronic non-healing wounds, khususnya luka bakar. Di antaranya adalah Marjolin ulcer yang bisa berkembang menjadi karsinoma sel squamosa. Yang ketiga, tahi lalat berukuran lebih besar dari 20 mm, berisiko tinggi berkembang menjadi kanker. Keempat, human papilloma virus sering dihubungkan dengan karsinoma sel squamosa pada genital, anus, mulut, faring, dan jari tangan. Toksin arsenik merupakan salah satu resiko peningkatan insiden karsinoma sel squamosa, kekurangan beberapa vitamin dan mineral tertentu, dan merokok. Klasifikasi kanker kulit yang pertama ada karsinoma sel basal atau basilioma. Karsinoma sel basal, basalioma adalah tipe kanker kulit terbanyak bersifat lokal invasif, jarang bermetastasis namun tetap memiliki peluang untuk menjadi maligna karena dapat merusak dan menghancurkan jaringan sekitar. Yang kedua, ada namanya karsinoma sel squamosa adalah tipe kedua terbanyak setelah karsinoma sel basal, berasal dari sel squamosa pada lapisan epidermis kulit. Yang ketiga, ada melanoma maligna adalah tumor yang berasal dari melanosit, merupakan salah satu tumor yang paling ganas pada tubuh dengan resiko metastasis yang tinggi. Patofisiologi yang pertama, karsinoma sel basal berasal dari sel pluripotent pada lapisan basal epidermis atau folikel rambut. Tumor biasanya muncul dari epidermis dan tumbuh dari sisi luar folikel rambut, terutama dari sel punca folikel rambut yang terletak persis di bawah ductus kelenjar sebasea. Jalur sinyal intraseluler Hedgehog atau Hedgehog berperan dalam patofisiologi karsinoma sel basal. Yang kedua, karsinoma sel squamosa. Patofisiologi karsinoma sel squamosa dimulai dari transformasi keratinosit epidermis normal. Gangguan fungsi TP53 mencegah apoptosis sel-sel abnormal. Mutasi pada TP53 ditemukan pada lebih 90% kanker kulit di Amerika Serikat serta dapat ditemukan pada lesi-lesi prekursor kanker, sehingga gangguan pada TP53 diduga merupakan peristiwa awal dalam patofisiologi karsinoma sel squamosa. Radiasi ultraviolet dapat menimbulkan kerusakan DNA melalui pembentukan dimer pirimidin yang menghasilkan mutasi gen TP53. Yang ketiga, Merkel cell carcinoma. Patofisiologi Merkel cell carcinoma dikaitkan dengan polyomavirus. DNA MCPYV ditemukan pada 80% jaringan MCC transformasi sel Merkel akibat infeksi polyomavirus mengakibatkan integrasi DNA MCPYV ke dalam genom dan mutasi onkoprotein virus. Antigen
LT large T dan ST small t. Mutasi tersebut mengakibatkan tumor genesis. Manifestasi klinis. Gejala-gejala yang sering muncul akibat kanker kulit antara lain yang A. Benjolan kecil yang membesar, yang B. Benjolan permukaan tidak rata dan mudah berdarah, yang C. Tahi lalat yang berubah warna, yang D. Koreng atau borok dan luka yang tidak mau sembuh, yang E. Bercak kecoklatan pada orang tua, yang F. Bercak hitam yang menebal pada telapak kaki dan tangan. Komplikasi yang terdapat terjadi antara lain yang pertama, selulitis. Selulitis adalah lesi kanker yang berkontaminasi bakteri. Tanda-tanda yang dapat dilihat pada kulit adalah tanda-tanda inflamasi seperti rubor, kalor, dolor, dan fungtiolesa. Yang kedua, abses pada kulit. Penyebaran kanker ke organ lain terutama pada jenis melanoma maklina yang merupakan tipe yang paling sering bermetastasis ke organ lain dan dengan jarak yang jauh. Peningkatan resiko infeksi diakibatkan oleh kurangnya higienitas saat perawatan lesi maupun saat proses pembedahan. Yang ketiga, terjadi efek samping akibat radioterapi seperti kulit terbakar, susah menelan, lemah, kerontokan rambut, nyeri kepala, mual muntah, berat badan menurun, dan kemerahan pada kulit. Yang keempat, terjadi efek samping akibat kemoterapi seperti anoreksia, anemia aplastik, trombositopeni, leukopeni, diare, rambut rontok, mual, dan muntah. Pemeriksaan diagnostik yang pertama hasil biopsi, yang kedua memastikan diagnosis melanoma. Spesimen biopsi yang diperoleh dengan cara eksisi akan mengungkapkan informasi histologik mengenai tipe, taraf invasi, dan ketebalan lesi. Spesimen biopsi yang mencakup jaringan normal sebesar 1 cm dari bagian tepinya dan bagian jaringan lemak subkutan yang ada di bawahnya sudah cukup untuk menentukan stadium melanoma yang bisa melanoma in situ atau melanoma non-invasif yang dini. Yang ketiga, pemeriksaan sinar X-toraks, hitung sel darah yang lengkap, tes faal hepar, dan pemeriksaan CT scan atau radionukledia biasanya diminta dokter atau terdapat kecurigaan ke arah kelainan metastatik. Penelaksanaan medis yang pertama, penetalaksanaan medis, yang A. Pembedahan, yang B. Kemoterapi, yang C. Terapi biologis, yang D. Terapi radias. Yang kedua, penetalaksanaan keperawatan, yang A. Meredakan nyeri dan ketidaknyamanan, yang B. Pemberian analgesik tepat, yang C. Meredakan ansietas, yang D. Pendidikan pasien dan pertimbangan perawatan di rumah. Asuhan keperawatan, yang A. Pengkajian. Pertama, identitas klien. Yang kedua, riwayat kesehatan. Yang A. Keluhan utama. Klien mengeluhkan nyeri dan rasa gatal, ulkus yang tidak sembuh. Yang B. Riwayat kesehatan sekarang. Adanya benjolan pada lokasi kanker, leher, wajah, ekstremitas, perubahan tahi lalat yang semakin meluas, dan koreng yang tidak sembuh-sembuh. Yang C. Riwayat kesehatan terdahulu. Klien memiliki riwayat perokok, pekerjaan klien sering terpaparan dengan sinar matahari atau pekerjaan yang mengalami kontak dengan zat-zat tertentu, senyawa arsen, netra, batu bara, tersetra, aspal, dan parafin. Dan klien juga memakai zat-zat karsinogen seperti kosmetik dan rokok. Yang D. Riwayat kesehatan keluarga. Ada atau tidaknya dari pihak keluarga yang mengalami hal yang sama pada pasien. 3. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, tanda-tanda vital. Tekanan darah, nadi, respirasi cenderung mengalami penurunan karena proses metastasis. Kanker yang mempengaruhi sistem tubuh dan pada suhu mengalami peningkatan karena sebagai tanda inflamasi. Yang kedua, pemeriksaan persistem B1 sampai B6. Yang A. B1. Pernafasan. Kanker kulit pada stadium tidak mempengaruhi sistem pernafasan. Namun pada stadium 9 atau sudah metastasis di paru-paru, maka
pernafasan akan mengalami gangguan yang ditandai dengan sesak. B2 kardiovaskular. Ada beberapa gangguan diantaranya ketika kanker bermetastasis melalui pembuluh darah, maka sistem kerja jantung akan terganggu. Diagnosanya yang pertama, ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan terhadap informasi. Yang kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek radiasi proses malignansi. Yang ketiga, resiko tinggi penyebaran infeksi berhubungan dengan malnutrisi. Yang keempat, gangguan harga diri berhubungan dengan proses ioterapi penyakit, kecacatan bedah, efek samping kemoterapi atau radiasi. Yang kelima, nyeri berhubungan dengan pembentukan bula, papula, lesi, dan perubahan pigmen kulit ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, pasien tampak meringis dan memegang bagian yang sakit. Yang keenam, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hipermetabolik berkenaan dengan karsinoma. Prevensi keperawatan yang pertama, ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan terhadap penyakit. Yang A, monitor tanda-tanda ansietas. Yang B, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang C, latih teknik relaksasi. Yang D, kolaborasi pemberian obat relaksasi. Pengkes kanker kulit. Pencegahan kanker kulit. Cara terbaik untuk mencegah kanker kulit adalah melindungi kulit dari paparan sinar matahari atau sumber sinar ultraviolet lainnya, misalnya alat training kulit. Langkah yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, hindari sinar matahari pada siang hari karena paparan terkuat sinar ultraviolet dari matahari berlangsung pada jam 10 hingga 4 sore. 2. Gunakan tabir surya secara rutin untuk mencegah penyerapan sinar ultraviolet ke dalam kulit dan mengurangi risiko kerusakan kulit akibat sinar matahari. Yang ketiga, gunakan pakaian yang menutupi tubuh, seperti baju lengan panjang dan celana panjang, untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Yang keempat, gunakan pula topi dan kacamata hitam saat keluar rumah, untuk memberikan perlindungan lebih terhadap kepala dan mata dari radiasi sinar matahari. Yang kelima, hindari penggunaan training bed, yaitu alat untuk menggelapkan kulit karena dapat memancarkan radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi kulit. Yang keenam, hati-hati saat menggunakan obat yang menyebabkan efek samping pada kulit seperti antibiotik. Agar aman, konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan kulit secara rutin dan segera konsultasikan kepada dokter jika Anda mencurigai adanya perubahan atau kelainan pada kulit. Pembahasan kasus. Seorang perempuan berusia 33 tahun datang ke poliklinik kulit dengan keluhan mengalami beberapa lesi pada bagian kulitnya. Hasil pemeriksaan lesi pada kulit tampak tidak teratur dengan tepi lesi sedikit tinggi dari permukaan kulit. Lesi berwarna kombinasi hitam, coklat, dan abu-abu di beberapa area kulit. Lesi tampak kasar, menebal, dan bersisik. Pasien mengatakan kadang-kadang lesi tiba-tiba berdarah. Pasien mengatakan sering bekerja di bawah sinar matahari dan tidak menggunakan pelindung kulit. Pasien merasa cemas dengan keadaannya dan mengira hal itu terjadi karena kulitnya mengalami infeksi. Hasil pemeriksaan laboratorium biopsi pada lesi mengungkapkan adanya melanoma maklina yang menyebar secara dangkal. Setelah mendapatkan penjelasan dari dokter, pasien harus menjalani terapi radiasi dan mengangkat lesi. Pasien mengatakan kepada perawat bahwa dia tidak mau menjalani pengobatan karena merasa tidak ada gunanya menjalani pengobatan dan ia merasa bahwa kanker tidak akan pernah bisa sembuh. Pengkajian identitas klien. Nama Nona A, usia 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Maijen. Riwayat kesehatan, keluhan utama. Yang B, klien mengatakan klien mengalami beberapa lesi pada bagian kulitnya. Yang C, riwayat kesehatan sekarang. Yang D, klien merasa cemas dengan keadaannya dan mengira hal itu terjadi karena kulitnya mengalami infeksi. Yang E, riwayat kesehatan masa lalu. Yang F, klien mengatakan sering bekerja di bawah sinar matahari dan tidak menggunakan pelindung kulit. Yang G, riwayat kesehatan keluarga. Yang H, tidak ada riwayat kesehatan keluarga. 3. Analisis data. A. Data subjektif. Klien mengeluh mengalami beberapa lesi pada bagian kulitnya.
Pasien merasa cemas dengan keadaannya. Pasien tidak mau menjalani pengobatan karena merasa tidak ada gunanya menjalani pengobatan, dan pasien merasa bahwa kanker tidak akan pernah sembuh. Yang B. Data objektif. A. Hasil pemeriksaan fisik. 1. Lesi pada kulit tampak tidak teratur dengan tepi lesi sedikit tinggi dari permukaan kulit. Yang kedua, lesi berwarna hitam, coklat, dan abu-abu di beberapa area kulit. Ketiga, lesi tampak kasar, menebal, dan bersisik. Pasien mengatakan kadang-kadang lesi tiba-tiba berdarah. Yang B. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan laboratorium. Adanya melanoma maligna yang menyebar secara dangkal. Diagnosa yang pertama, ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan terhadap penyakit. Yang kedua, kurang pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan kognitif dan tidak mengetahui sumber-sumber informasi. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan gangguan integritas kulit. Pertama, ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan terhadap penyakit. Observasi. Yang A. Identifikasi tingkat ansietas, kemampuan mengambil keputusan. Yang B. Monitoring tanda-tanda ansietas. Yang C. Monitor respon verbal terhadap terapi relaksasi. Nursing. Yang A. Ciptakan suasana terapeutik yang menumbuhkan kepercayaan. Yang B. Posisikan klien dengan nyaman. Yang C. Temani klien mengurangi kecemasan. Yang D. Gunakan suara yang lembut dengan irama lambat. Yang E. Motivasi klien mengidentifikasi yang memicu kecemasan. Yang C. Edukasi. Jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Yang B. Anjurkan keluarga selalu menemani klien. Yang C. Ajarkan teknik relaksasi. Yang D. Kolaborasi pemberian obat ansietas. Yang kedua, kurang pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan kognitif dan tidak mengetahui sumber-sumber informasi. A. Observasi. Kaji tingkat pengetahuan pasien dan keluarga. Identifikasi kemungkinan penyebab penyakit dengan cara yang tepat. Monitor tanda dan gejala yang biasa muncul pada penyakit dengan cara yang tepat. Nursing. Dukung pasien untuk mengeksplorasi atau mendapatkan second opinion dengan cara yang tepat atau diindikasikan. Yang B. Sediakan bagi keluarga informasi tentang kemajuan pasien dengan cara yang tepat. Yang C. Edukasi. Jelaskan prosedur serta proses penyakit yang dialami dengan cara yang tepat. Yang B. Jelaskan patofisiologi dari penyakit dan bagaimana hal itu berhubungan dengan anatomi dan fisiologi dengan cara yang tepat. Yang D. Kolaborasi. Rujuk pasien pada grup atau agensi di komunitas lokal dengan cara yang tepat. Yang ketiga, ada risiko infeksi berhubungan dengan gangguan integritas kulit. A. Observasi. Monitor karakteristik, warna, ukuran, cairan, dan bau luka. Yang B. Monitor adanya tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. Yang B. Nursing. Berikan penjelasan kepada klien dan keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala dari infeksi. Yang B. Ajarkan klien dan keluarga untuk melakukan perawatan luka. Yang C. Ada edukasi. Ajarkan pasien dan keluarga bagaimana cara menghindari infeksi. Collaboration, yaitu lapor dugaan infeksi pada personel pengendali infeksi. Nah, di sini teman-teman bisa baca jurnal terkait kanker kulit. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.